Halo Bedigers, harus disiplin, berbudi pekerti yang baik, dan diwajibkan menjadi contoh bagi warga sipil adalah salah satu syarat khusus abdi negara alias PNS. Namun alih-alih demikian, banyak dari abdi negara yang nyatanya juga bertindak menyimpang, bejat, bahkan melakukan tindakan kriminal. Apa saja tindakan yang mencoreng nama baik abdi negara itu? Dan siapa saja mereka? Simak ulasan kami berikut ini. Mengelola uang dari hasil pajak rakyat memang bukanlah hal mudah. Godaannya tak main-main. Karena korupsi di kalangan PNS kadangkala tak terhindarkan. Ada-ada saja upaya agar uang tersebut bisa ditelep dan masuk ke kantong pribadi. Salah satu yang sempat heboh adalah korupsi seorang kepala dinas pendidikan di Provinsi Banten, Engkos Kosasi tahun 2018 lalu. Oleh pengadilan dirinya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Sekretaris Dinas Pendidikan, serta Direktur Perusahaan PT Aksi dalam sebuah program pengadaan 1.800 komputer untuk ujian nasional berbasis komputer tahun 2018 lalu. Tak main-main, Hakim menilai Engkos Kosasi bersama rekannya merekayasa pemilihan barang di e-katalog. Selain itu, komputer yang diadakan juga tak sesuai spesifikasi. Kelakuannya itu pun dianggap berlebihan dan terkesan serakah. Hasil audit Inspektorat Provinsi Banten menemukan, dari apa yang dilakukan Engkos Kosasi dan rekannya, negara dirugikan hingga 8,9 miliar rupiah. Satu lagi nih abdi negara yang kelakuannya bikin geleng-geleng kepala. Saat penerimaan formasi CPNS terbuka pada pertengahan 2022 lalu, oknum PNS di pemerintah Kota Lok Sumawe Aceh berinisial AF ditangkap polisi usai ketahuan menipu puluhan orang pendaftar hingga mencapai 2,5 miliar rupiah. Kepala Kepolisian Polres Lok Sumawe AKBP Henki Ismanto dilansir dari sejumlah pemberitaan media massa mengatakan, jika AF mengaku bisa membantu meluluskan para pendaftar sebagai PNS atau P3K dengan menyerahkan sejumlah uang pengurusan. Masing-masing untuk calon P3K sebesar 35 juta per orang dan untuk CPNS sebesar 120 juta rupiah. Tak hanya itu, untuk meyakinkan korbannya, AF bahkan berani membuat perjanjian dengan korbannya, mencatut nama pejabat BKP SDM dan memalsukan stempel. Akibat perbuatannya, AF akhirnya ditangkap. Dia dikabarkan tak pernah mengurus berkas para pendaftar dan menggunakan uang para korban untuk kepentingan pribadinya. Selanjutnya ada oknum aparatur sipil negara yang juga merupakan perwira kepolisian di Sulawesi Selatan yang bertindak bejat. Tak main-main dan bikin warga sekampung geleng-geleng kepala karena perwira berpangkat AKBP itu justru menjadikan seorang siswi SMP sebagai budak seks. Berdasarkan sumber berita, awalnya anak tersebut memang dipekerjakan pelaku AKBP Mustari sebagai asisten rumah tangga di rumahnya di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Hanya saja entah gelap mata atau sudah berniat mesum sejak awal, siswi SMP itu kemudian disetubuhinya berkali-kali. Terungkap dalam pemeriksaan sidang etik yang dijalani Mustari pada 11 Maret 2022, dirinya sudah melakukan tindakan bejat itu hingga 12 kali. Meski Mustari berdalih dirinya kerap memberi uang pada korban setelah melakukan aksinya itu. Namun publik termasuk para aktivis perlindungan anak dan perempuan mengutuk keras penegak hukum itu. Apapun alasannya, dirinya seharusnya tak melakukan tindakan tersebut pada korban yang nyatanya masih berusia 13 tahun kala itu. Yang saat ini juga sempat menarik perhatian netizen lantaran drama pengungkapan kasusnya. Bermula dari tewasnya seorang pegawai negeri di Dinas Perhubungan Kota Makassar bernama Najamuddin Sewang. Najamuddin tewas secara tak wajar saat sedang berkendara. Dari hasil otopsi, Najamuddin ternyata tewas akibat peluru yang terregister dari instansi kepolisian. Penyelidikan pun dilakukan hingga kemudian seorang anggota polisi dijadikan tersangka. Namun begitu yang membuat heboh, polisi itu mengaku jika dirinya diperintah oleh Iqbal Asnan, Kasatpol PP Kota Makassar dengan bayaran 85 juta rupiah. Mendapatkan keterangan itu, penyidik kepolisian kemudian bergerak mengamankan Iqbal di kediamannya. Saat diperiksa, Iqbal pada akhirnya mengakui hal itu. Tak main-main, setelah dibongkar polisi, motifnya pun bikin netizen nyinyirnya minta ampun. Iqbal ternyata melakukan itu karena didorong rasa cemburu. Iqbal terbakar emosi lantaran mendapatkan gosip tak sedap jika istri sirinya kerap menjalin hubungan dengan korban Najamuddin Sewang. Dia kemudian gelap mata dan memilih bertindak bodoh dengan meminta seorang anggota polisi menembak Najamuddin Sewang. Tragisnya, usai borohnya terkuak dan menjadi tahanan polisi,
Iqbal akhirnya jatuh sakit. Kabar terakhir sesaat dirinya hendak dituntut jaksa, Iqbal dilarikan ke rumah sakit dan pada akhirnya nyawanya tak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia 18 Desember 2022 lalu. Yang satu ini juga bukan main, alih-alih menjadi contoh dalam upaya pemberantasan narkoba, yang satu ini justru terlibat aktif dan menjadi badarnya. Dilansir dari detik.com, seorang oknum PNS Pemkab Bima bernama Isneni alias Gembel tertangkap tangan menguasai 1 kg lebih narkotika jenis sabu di rumahnya di Kelurahan Panatoi, Kecamatan Puda, Kota Bima pada Minggu 13 November 2022 lalu. Dari hasil pemeriksaan dan interogasi, Isneni diketahui menyimpan 800 juta di sebuah rekening. Diduga uang itu hasil penjualan sabu. Kapolres Bima AKBP Rohadi kala itu mengatakan saat penggeledahan dan penangkapan tersebut, petugas menemukan 214 plastik klip berisi serbuk kristal, diduga sabu seberat 1063,63 gram, alat hisap, bukti transferan dan uang Rp27.900.000. Lebih jauh, Rohadi menjelaskan sabu yang didapatkan terduga pelaku merupakan hasil transaksi secara langsung yang dilakukan Gembel dengan bos kecil di wilayah Kabupaten Sumbawa. Akibat perbuatannya, Isneni alias Gembel dijerat pasal 112 ayat 2 dan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman penjara 12 tahun hingga seumur hidup. Selanjutnya ada oknum pejabat di Badan Pertahanan yang ternyata terlibat bahkan menjadi otak mafia tanah berinisial PS. Kendati tak diungkap polisi siapa nama sebenarnya, namun menurut polisi, PS merupakan koordinator substansi penataan pertahanan BPN Kota Administrasi Jakarta Utara. PS diamankan polisi setelah dilaporkan telah melakukan tindakan melawan hukum dengan menerbitkan sejumlah sertifikat bermasalah yang peralihannya dilakukan tanpa prosedur yang benar. Gila, mafia masuk pemerintahan ngeri juga tuh ya. Nah, yang terakhir ada nama Ferdi Sambo, mantan Kadif Propam Polri, yang diduga kuat menjadi aktor atas tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat ajudannya sendiri. Kasus yang menjerat Sambo ini menjadi trending topik hingga beberapa pekan lamanya. Dalam kasus ini Sambo diduga kuat menjadi aktornya dan mengatur skenario, seolah-olah Yosua tewas akibat insiden tembak-menembak dengan ajudan lainnya Richard Eliezer. Parahnya setelah Kapolri didesak membentuk tim khusus, penyidik independen kemudian mengungkap fakta yang berbeda. Sambo diduga merencanakan pembunuhan Yosua dengan menggunakan Eliezer sebagai kambing hitamnya. Beruntung Eliezer yang menolak jadi tumbal justru buka mulut dan mengungkap jika Sambo juga menembak Yosua dan diduga kuat menjadi penyebab kematian Yosua. Hingga saat ini selain mencopot jabatannya, Sambo juga terancam hukuman penjara seumur hidup.